Ditampilkan seorang pria yang terus mencaci maki karena tidak bisa menemukan korek api untuk terus melakukan suatu kesenangan yang terlarang. Diketahui bahwa pria ini telah melakukan pesta dengan zat-zat senang secara brutal selama 2 hari 2 malam. Karena teman sekediaman tidak merespon panggilan, si pria pun memutuskan untuk keluar. Begitu sampai ke suatu minimarket, dia melihat tempat itu sudah kacau balau dan tidak terlihat satu pegawai pun yang berjaga di sana. Bahkan dalam perjalanan pulang, si pria baru menyadari bahwa tak ada orang maupun kendaraan yang melintas di sepanjang jalan-jalan kota. Kemanakah semua orang? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu selama kita masih berani bermimpi, harapan akan selalu menjadi bahan bakar yang menggerakkan kita untuk terus maju. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul cukup singkat, Day 5. Sebuah karya Bernie Burns serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Baik, tidak perlu kelamaan, segera kopi disiapkan karena cerita akan kita lanjutkan. Karena tidak menemukan penjelasan lain yang masuk akal, pria tokoh utama kita yang bernama Jake ini mengira mungkin ini adalah hari Natal atau semacam libur besar lainnya. Namun saat tiba di taman dan tidak melihat burung-burung seperti biasa, barulah ia sadar bahwa ini adalah hari kedua dari apa yang belakangan disebut insiden. Tiba-tiba Jake mencium bau busuk yang menusuk dan betapa terkejutnya ia menemukan mayat tergeletak di bawah bangku taman. Jake sempat memeriksa dengan tubuh gemetar, lalu buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menghubungi 911. Namun sebelum menekan panggilan, pandangan tertuju pada satu tubuh lain yang tak bernyawa di bangku berbeda. Dengan takut, Jake berlari menuju rumah keluarga, namun tidak ada yang membukakan pintu, sehingga ia terpaksa menyelinap masuk lewat pintu belakang dan dengan tergesa-gesa naik ke lantai atas. Di sanalah ia menemukan ayah dan ibu tirinya, juga dalam kondisi tak bernyawa. Panik, Jake langsung menuju kamar adik tirinya dan ternyata tidak ada seorang pun di sana. Dengan nafas tak beraturan, ia mencoba menghubungi siapa saja menggunakan ponsel. Namun yang menerima hanya mesin penjawab yang menyatakan keadaan darurat nasional dan melarang semua orang untuk tidur. Ketika kembali ke ruang tamu, ia melihat tumpukan selimut yang menyerupai tenda kecil, sebuah tanda sebelumnya ada acara para bocah menginap bersama. Ia mendekat dan membuka selimut itu, dan saat itulah ia menemukan adik tirinya bersama teman-teman telah meninggal dunia. Jake benar-benar terguncang dan berlari keluar rumah dalam kondisi muntah, mencoba menyalahkan semua ini pada efek zat yang dikonsumsi. Namun, tiba-tiba seorang pemuda bernama Sam muncul, memastikan semua ini bukanlah halusinasi, lalu memperingatkan bahwa tidur adalah penyebab kematian semua orang. Sejak saat itu, keduanya mulai bertahan bersama, masuk ke rumah-rumah kosong untuk berteduh dan bersenang-senang sambil menggunakan suntikan adrenalin agar tetap terjaga. Mereka kemudian bertemu dengan penyintas lain bernama Lily dan Rachel yang pada hari kelima terlihat sudah kehilangan rasa takut maupun kendali diri. Karena stok suntikan semakin menipis, mereka memutuskan untuk menghemat dan beralih menggunakan obat ADHD milik Sam yang memang masih mampu membuat mereka tetap terjaga meski tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Yeah, I'm never sure I ever don't think I wasted all. Lily kerap berbicara atau lebih tepatnya bertengkar sendiri dan tak bisa membedakan yang mana halusinasi, yang mana kenyataan. Dan Rachel selalu berusaha menenangkannya setiap kali itu terjadi. Namun pada suatu siang, saat Rachel meninggalkan ruangan selama beberapa saat, Lily tak sengaja tertidur. Sam langsung memberikan suntikan untuk membangunkan, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Dan ya, sangat disayangkan Lily sudah tak terselamatkan.
Rachel pun akhirnya kehilangan kendali dan mulai berteriak bahwa semua obat sudah tak lagi bekerja, sama seperti kafein dan rokok yang sebelumnya juga gagal menahan kantuk. Ia memutuskan untuk mencari dosis yang lebih kuat dan pergi dengan mobil, sementara Jake dan Sam menutupi tubuh Lily dan memberikan penghormatan terakhir. Namun tak lama berselang, mereka baru sadar bahwa Rachel membawa serta tas berisi semua obat yang mereka miliki, jadi keduanya pun mengambil mobil lain dan segera melakukan pengejaran. Tapi saat melaju dengan kecepatan tinggi, Jake mulai kehilangan kesadaran dan nyaris tertidur. Hingga akhirnya Sam terpaksa mengambil alih kemudi dan menghentikan mobil sebelum semuanya terlambat. No, stay away, Jake. Come on, stay away. Shit. Sam lalu mendorong Jake ke kursi penumpang dan mengambil alih posisi pengemudi, melaju kembali untuk mengejar Rachel meski mengemudi dengan cara yang cukup berbahaya. Dalam kepanikan dan putus asa untuk membuat Jake tetap terjaga, ia mengambil obeng dan menusukkannya ke paha Jake. Rasa sakit itu membuat Jake sadar. Saat mata terbuka, Jake melihat pesawat yang melintas dan mulai bertanya-tanya, apakah itu benar-benar nyata? There's something falling from the sky. Saat mobil mereka nyaris berhasil menyusul mobil Rachel, tiba-tiba pesawat muncul dari arah tikungan, membuat Sam harus segera membelokkan mobil dan menghentikannya tepat sebelum menabrak. Setelah itu, mereka keluar untuk memeriksa keadaan si pilot. Pilot tersebut bernama Ellis. Ia berkata bahwa telah mengunjungi 8 kota dalam waktu 3 hari, dan ini adalah pertama kalinya ia bertemu seorang pemuda. Karena pesawatnya kini sudah rusak, Ellis memutuskan untuk berbagi obat miliknya, dan sebagai gantinya, Jake dan Sam harus mengantar Ellis ke rumah sakit yang hanya ada di dalam peta terbaru. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, mereka pun tiba di rumah sakit yang dimaksud. Di sana kelompok itu tak hanya menemukan banyak jenazah pasien, tapi juga ada beberapa petugas yang masih bertahan. Salah satunya seorang dokter bernama Eli yang memberikan suntikan adrenalin serta merawat luka Jake, sambil menjelaskan bahwa ia telah mencoba mempelajari tentang insiden ini, namun hingga kini belum menemukan satu jawaban pun yang pasti. Setelah memeriksa berkas pasien dan memastikan semuanya meninggal pada waktu yang sama, Ellis pun mulai menceritakan pengalamannya. Ia sedang menerbangkan pesawat saat insiden terjadi, dan salah satu penumpangnya yang adalah seorang dokter yang kebetulan tetap terjaga, mengkonfirmasi bahwa seluruh penumpang lain meninggal dunia secara bersamaan, persis seperti pasien-pasien yang ditangani Eli. Ellis telah mengunjungi banyak kota dan di setiap tempat ia selalu menemukan warga dalam kepanikan. Sementara laporan media juga mencatat waktu kematian yang sama, namun di New York, seseorang mengatakan bahwa waktu kematiannya selisih 2 detik lebih lama. Berdasarkan itu, Ellis mulai berteori dan mulai menerbangkan pesawat lebih jauh ke berbagai wilayah sambil memeriksa semua catatan rumah sakit satu persatu, memperhatikan adanya perbedaan selisih waktu di tiap negara bagian. Dengan mengikuti perbedaan waktu tersebut secara mundur, ia berharap bisa menemukan titik awal insiden ini yang kemungkinan besar berada di arah barat dari tempat mereka berada saat ini. Jake, Sam, dan Eli serta sahabat Eli, Sarah, pun memutuskan untuk ikut bersama Ellis demi mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Ditampilkan sebuah kilas balik yang memperlihatkan bagaimana insiden terjadi dari sudut pandang Eli. Pada saat itu, banyak pasien yang tiba-tiba tak sadarkan diri dan para petugas yang berjaga berusaha menyelamatkan mereka, tetapi tak satu pun cara yang berhasil. Di hari kedua, Eli mulai mengatur distribusi obat dan membantu para staf medis untuk tetap terjaga sambil terus menerima telepon dari orang-orang yang panik serta melakukan autopsi untuk mencari petunjuk. Memasuki hari ketiga, Eli sangat terpukul ketika melihat Dr. Lex pergi menggunakan mobil dengan harapan menemukan penyintas lain di luar sana, namun hingga kini Lex tidak pernah kembali maupun merespon panggilan lewat radio komunikasi. Kembali ke masa sekarang, Eli masih sekali memeriksa radio untuk berjaga-jaga kalau Lex tiba-tiba menghubungi. Di sisi lain, rasa kantuk yang tak tertahankan membuat Sarah selalu membawa paprika atau cabai yang disebut dengan cabai setan yang sangat pedas, dan itu berhasil membuat semua terjaga kembali.
Setelah beberapa jam berkendara, mereka melihat kepulan asap dan merasa kecewa setelah mengetahui bahwa rumah sakit setempat telah terbakar, sehingga tidak bisa memeriksa apapun di sana. Saat itulah Jake tiba-tiba teringat bahwa kota ini masih menggunakan sistem lama dan ruang penyimpanan jenazah biasanya berada di kantor polisi. Jadi mereka pun segera menuju ke sana. Begitu tiba di kantor polisi, mereka sangat terkejut karena mendapati sebuah pesta liar tengah berlangsung dengan berbagai macam tindakan tak senonoh. Dan saat mereka mencoba masuk ke ruang jenazah, seorang pria menghadang sambil meminta kata sandi. Alice mengancam penjaga itu dengan kekerasan dan akhirnya mereka diizinkan masuk, tapi Sarah justru ingin beristirahat sejenak dan menikmati pesta. Jake setuju untuk menemani dan meminta yang lain untuk melanjutkan. Saat keduanya menari di tengah keramaian, Alice dan Eli memeriksa catatan kematian dan menemukan bahwa waktunya berselisih 1 detik, sehingga mereka mulai mencocokkan informasi di atas peta dan akhirnya menentukan tujuan selanjutnya, yaitu kota Dallas. Sam yang berkeliling menemukan lemari penyimpanan jenazah dan melihat seorang peserta pesta memilih satu laci untuk tidur karena menyerah pada rasa kantuknya. Di saat yang sama, Jake berhalusinasi melihat sosok adik tirinya dan mulai mengikuti mengelilingi ruangan sampai bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa pesta diadakan di sana karena menemukan zat-zat senang yang disita oleh polisi selama bertahun-tahun. Wanita itu meniupkan bubuk senang dan Jake langsung kabur setelah melihat pipa lamanya di sana. Tiba-tiba ia kembali berhalusinasi dan melihat adik tirinya lengkap dengan kamar lamanya yang langsung memicu sebuah percakapan tentang masalah keluarga yang membuat Jake merasa tidak nyaman. Adik tirinya menangis dan cahaya terang membuat seluruh halusinasi itu menghilang sehingga Jake berlari masuk ke ruangan lain. Di lantai dansa, Sarah akhirnya sadar bahwa ia telah ditinggal sendirian dan ransel yang berisi cabai juga telah hilang, membuatnya mengalami serangan panik hebat. Di sisi lain, Jake kembali berhalusinasi berada di dalam penjara dan dijenguk oleh sang adik yang memberitahu bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Dengan penuh amarah, Jake mulai mengumpar ayahnya karena memperlakukan sang ibu dengan buruk. Dan saat memukul pembatas, Jake pun tersadar dari halusinasinya dan berlari keluar ruangan. Setelah berdesakan di tengah para penari, ia kembali ke dalam halusinasi, menemukan tubuh adiknya yang telah meninggal, lalu memeluknya erat sambil menangis dan mulai meminta maaf karena tidak ada di sana untuk menyelamatkan. I'm sorry. You have to let me go now. Jake akhirnya benar-benar kembali ke dunia nyata saat Sam menemukannya dan mereka pun pergi bersama-sama untuk mencari Sarah. Namun sangat disayangkan, saat ditemukan semua sudah terlambat. Sarah telah tertidur lelap di atas kursi. Eli sangat terpukul, langsung menyalahkan Jake atas apa yang terjadi dan tidak mau mendengarkan penjelasannya sama sekali. Alice kemudian menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai Jake serta berniat meninggalkannya. Namun Sam membela Jake dan membujuk yang lain agar mereka tetap bertahan sebagai satu kelompok. Beberapa jam kemudian, radio komunikasi akhirnya menangkap sebuah sinyal yang diyakini pesan dari Lex, mengatakan bahwa ia telah menemukan solusi dan saat ini sedang berada di kota Austin. Alice ingin menemukan titik awal penyebaran insiden ini, jadi memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara Eli, Jake, dan Sam memilih untuk mengikuti arahan dari rekaman suara Lex. Adegan berpindah menampilkan sebuah kilas balik yang memperlihatkan seorang pria bernama Dave selamat dari insiden karena di hari pertama kebetulan ia begadang untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat pagi, ia harus mengubur anjingnya lalu mulai mengkonsumsi berbagai macam zat secara berlebihan sambil menatap banyak monitor sekaligus berharap ada kabar baru yang muncul. Ia perlahan kehilangan akal sehat dan sempat memukul cermin hingga tangannya terluka, lalu menyadari bahwa rasa sakit bisa membuatnya tetap terjaga. Pada hari ketiga, ia melukai diri berkali-kali agar tetap sadar. Memasuki hari keempat, tubuh Dave sudah penuh luka dan darah. Saat berjalan keluar rumah, dia melihat seorang gadis lalu segera menerjang dan memukuli dengan brutal hingga gadis malang itu pun tewas.
Kembali ke masa kini, kelompok Eli sedang menyusuri jalan saat Jake kehilangan fokus dan tanpa sengaja menghantam sesuatu, membuat mobil menabrak pohon dengan keras. Eli mengalami pendarahan dan nyaris pingsan, jadi mereka segera menarik sang dokter keluar dan menyiram alkohol ke wajahnya. Sam bergegas kembali ke dalam mobil untuk mencari air, dan lewat kaca spion, ia melihat seseorang sedang mengamati mereka dari atas jembatan. Namun ketika menoleh, orang itu sudah menghilang. Jake kemudian menyadari bahwa yang mereka tabrak tadi adalah seseorang yang jatuh dari jembatan, yang menurut Eli terasa aneh karena di situasi ini kematian biasanya terjadi karena tidur. Segera sang dokter muntah dan mulai mendengar suara tajam, tanda bahwa ia mungkin mengalami gegar otak. Mereka segera membalut kepala sang dokter dan menopang tubuhnya agar bisa tetap berjalan bersama. Sam menyebut bahwa ia melihat seseorang dan bertanya-tanya apakah itu seorang psikopat, tapi Jake merasa tidak masuk akal jika ada orang yang melakukan hal seperti itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya mencapai sebuah kota kecil dan Eli kembali muntah karena mulai berhalusinasi mendengarkan musik. Saat Sam merawatnya, Jake pergi mencari bantuan dan terkejut saat menemukan banyak tengkorak tergantung di pohon. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang yang wajahnya dilukis sedang menyelinap, dan ketika Jake mencoba menjauh, jalannya dihalangi oleh sosok bertopeng. Bersamaan dengan itu, Eli tumbang dan nyaris kehilangan kesadaran, namun kelompok bertopeng menemukannya tepat waktu. Eli dibawa ke dalam gereja dan diberi obat tradisional buatan mereka yang langsung membuat kesadaran dokter itu kembali. Pastor Julio menjelaskan bahwa kelompoknya sedang mengadakan sebuah festival untuk menghormati orang-orang yang telah meninggal, dan ia meminta maaf karena telah membuat kelompok Eli takut. Kelompok Eli kemudian dipersilahkan tinggal selama yang dibutuhkan, dan Julio memperkenalkan Sam kepada anak-anak lain yang seusia dengannya. Sementara itu, Eli memeriksa bahan yang digunakan untuk membuat obat, dan ia menyadari bahwa cacing adalah salah satu bahannya. Itulah mengapa rasanya begitu menjijikkan. Sam mulai berteman dengan seorang gadis bernama Carmen yang kemudian membawanya untuk bertemu dengan seorang pria tunanetra bernama Eduardo dan anjing pemandu Bullet yang tetap terjaga untuk mengawal sang pemilik. Tiba-tiba Bullet menggonggong keras dan membuat anak-anak kembali ke pesta, namun secara tiba-tiba Dave muncul, menerjang Carmen dan menusuknya sehingga Sam menyerang Dave dengan kursi. Spit it out. Sebelum Dave sempat menyerang balik, Julio melepaskan tembakan sehingga Dave terpaksa melarikan diri. Beberapa orang langsung mengejar Dave, sementara Julio membawa Carmen ke dalam gereja. Eli merasa tak berdaya karena luka Carmen membutuhkan ahli bedah, bukan seorang dokter umum. Kepalanya kembali berdenyut saat suara tajam terdengar lagi di telinganya. Jadi Julio berusaha menenangkan Eli sebaik mungkin. Setelah meminum sedikit obat, Eli akhirnya bersedia membantu, lalu meminta Julio dan Sam untuk menahan Carmen saat ia menjahit luka tanpa obat penenang. Sementara itu, di tempat lain, seorang remaja juga ditemukan oleh Dave dan dihabisi dalam hitungan detik. Kembali ke gereja, tiba-tiba listrik padam dan Julio harus turun tangan untuk memperbaiki generator. Ia melihat bercak darah dan mengikutinya hingga sampai di sebuah pintu yang dibuka dan memperlihatkan Dave keluar dari dalamnya. Perkelahian pun tak terhindari dan mereka saling dorong di tengah ruangan sampai akhirnya senjata api milik Julio mengeluarkan tembakan saat gelap. Eli dan Sam mendengar suara tembakan itu dan segera membawa Carmen ke ruangan tempat lilin-lilin doa dinyalakan. Namun di sanalah mereka kembali ditemukan oleh Dave. Pria itu sempat teralihkan saat melihat Bullet di dalam ruangan dan mencoba mendekat, namun Bullet justru pergi menjauh. Sambil menangis, Dave bersiap menyerang. Tak lama berselang, Bullet kembali membawa Jake yang langsung menyerang Dave.
Sesaat kemudian, Julio masuk dalam keadaan selamat dan ia tampak lega melihat orang yang selama ini membuat kekacauan berhasil ditaklukkan. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu bersiap pergi menggunakan mobil milik paman Julio dan menawarkan Julio untuk ikut bersama mereka. Namun Julio menolak, menjelaskan bahwa 2 hari lalu ia telah mengirim 2 orang ke Austin dan hingga kini mereka belum kembali maupun mengirim kabar. Sebagai hadiah perpisahan, Julio memberikan pistol miliknya kepada Jake, sementara itu ditampilkan Alice yang akhirnya tiba di Dallas, yang tampaknya kota itu masih hidup dan berjalan seperti biasa. Adegan berpindah menampilkan sebuah kota kecil di mana seorang pria bernama Bill melihat banyak orang berjalan, lalu tiba-tiba jatuh dan mati. Namun, ternyata semua itu hanyalah halusinasi dan ia pun melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, ia meninggalkan kota itu bersama sang kekasih, Nicole, dan mereka berhenti di sebuah pom bensin di mana mereka melihat seorang pria tiba-tiba ditembak begitu saja. Tembakan berikutnya terus dilepaskan, membuat mereka bersembunyi di balik mobil. Bill meminta Nicole untuk mengawasi bayangan di kaca spion, sementara ia berdiri untuk memancing si penembak agar melepaskan tembakan lagi. Setelah itu, Bill segera berjongkok dan Nicole bisa melihat dari mana tepatnya tembakan itu berasal. Pada saat yang sama, lampu mendadak mati dan seorang pria membuka pintu pom bensin sehingga mereka berlari menuju ke sana sembari menghindari peluru. Begitu pintu dikunci, pasangan itu bertemu dengan Alice yang saat ini bekerja sama dengan seorang penyintas bernama Jeff yang sebelumnya mematikan aliran listrik. Alice menjelaskan bahwa seseorang di luar sana menembaki siapa saja yang mencoba masuk ke kota, sehingga mereka terjebak di tempat itu selama berjam-jam. Tak lama kemudian, pasangan itu diperkenalkan dengan Beth, saudaranya John, serta suami Beth, Colin, yang membagikan suntikan untuk membantu para pendatang baru tetap terjaga. Setelah Bill dan Nicole memberitahu lokasi si penembak, Alice memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghadapi situasi ini. Jadi salah satu dari mereka keluar untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Alice dan Colin menyergap si penembak dan memaksanya berhenti. Don't you fucking move. Ternyata si penembak adalah seorang wanita bernama Meredith, seorang marinir. Bill bertanya kenapa menyerang. Sebagai respon, Meredith menjelaskan bahwa ia hanya menembaki orang-orang berbahaya, mengira Bill dan Nicole bagian dari mereka karena pernah terlihat bersama pria yang mencurigakan. Meski begitu, kelompok pendatang belum sepenuhnya percaya pada Meredith. Meredith kemudian bergerak cepat untuk melucuti senjata Colin dan mengancam Alice, lalu menahan Colin sebagai sandera dengan senjata kecil tersembunyi. Ia menuntut agar dibebaskan dan menawarkan diri menjadi pemandu di Dallas agar mereka bisa mencari jawaban bersama, dan karena tidak punya pilihan, kelompok itu pun akhirnya setuju. Kemudian, mereka mulai saling berbagi cerita. Bill dan Nicole datang ke sini untuk menjalani kencan terakhir sebelum semuanya selesai, sementara Jeff mengikuti seekor burung yang terus terbang tanpa henti karena ia merasa itu adalah pertanda sesuatu. Sedangkan keluarga Beth datang ke kota ini karena pada malam insiden, ia terbangun oleh panggilan telepon dari nomor yang berasal dari kode wilayah Dallas dengan inisial pengirim SC. Suara di telepon hanya mengatakan, "Jangan tidur," tepat sebelum semua kekacauan dimulai. Jeff coba melacak nomor itu, tapi ia menemukan bahwa jaringan internet tiba-tiba tidak berfungsi, padahal sebelumnya sempat menyala. Bill akhirnya memutuskan untuk membuka buku telepon dan menemukan bahwa nomor tersebut milik panti jompo Sandy Creek yang cocok dengan inisial SC. Jadi mereka memutuskan untuk langsung menuju ke sana. Gedung itu ternyata kosong, hanya dipenuhi tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa. Namun Meredith menemukan kamera keamanan yang masih berfungsi, jadi mereka memeriksa rekaman bersama. Beth tidak mengenali siapapun dalam rekaman itu, dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada yang meninggal di sana pada saat insiden terjadi. Jeff lalu menunjukkan bahwa dengan teknologi saat ini sangat mudah untuk menyamarkan nomor telepon. Mendengar pernyataan itu, Alice menjadi begitu marah hingga ia memecahkan televisi. Kejadian itu justru membuat Bill menyadari sesuatu dan ia memeriksa ulang rekaman video. Pesan darurat di televisi muncul tepat di saat insiden terjadi, seolah-olah semuanya telah dipersiapkan sebelumnya.
Kelompok itu pun memutuskan tujuan mereka berikutnya adalah stasiun penyiaran. Di saat yang sama, Nicole nyaris sepenuhnya tertidur, namun untungnya mereka segera menyadarkan sebelum terlambat. Bill kemudian mengatakan bahwa ia sudah cukup dengan semua ini dan mempersilahkan yang lain untuk melanjutkan tanpa dirinya dan Nicole. Tiba-tiba Meredith mengacungkan senjata ke arah Bill karena sejak tadi tidak menggunakan suntikan. Bill pun menjelaskan bahwa ia menderita insomnia akut, sebuah kondisi langka yang membuatnya mustahil tertidur dan diperkirakan Bill hanya bertahan sekitar 1 tahun. Meredith menganggap Bill adalah orang yang sempurna untuk menjalankan misi saat ini. Tetapi Bill tetap memilih pergi bersama Nicole. Pasangan itu pun menikmati makan malam bersama dan menonton film di teater, di mana akhirnya Nicole yang lelah merelakan segalanya dan menyerah pada rasa kantuk. Saat kelompok lainnya tiba di stasiun, mereka berjalan perlahan dalam gelap hingga tiba-tiba cahaya terang menyala langsung ke wajah mereka. Suara laki-laki terdengar memperingatkan bahwa ia akan menghabisi semua pendatang dan mulai menghitung mundur sehingga Meredith menembak ke arah cahaya untuk membuktikan bahwa pria itu hanya menggertak. Mereka lalu bertemu dengan pembawa berita bernama Alonzo yang menjelaskan bahwa ia tidak berada di stasiun saat insiden terjadi dan pesan darurat itu sudah tayang ketika ia tiba. Lebih lanjut dijelaskan, selama beberapa hari terakhir, Alonzo bersama timnya yang sekarang ini sudah meninggal berusaha tetap mengabarkan informasi kepada orang-orang. Alice memiliki teori bahwa sinyal darurat itulah yang menyebabkan kematian, sehingga memaksa Alonzo menunjukkan bagaimana cara mematikan siaran dari stasiun itu. Sementara itu, kelompok Eli akhirnya tiba di Austin dan berhenti di sebuah bangunan misterius. Mereka melihat beberapa orang berlarian keluar, sementara para penjaga melepaskan tembakan, sehingga Jake mencurigai bahwa mereka telah menangkap Lex dan memaksanya mengirim pesan palsu tentang adanya obat penawar untuk menarik lebih banyak korban. Eli tetap ingin memastikannya sendiri, jadi mereka menyusun rencana. Mereka mendekati bangunan itu dengan hanya mengenakan pakaian dalam tanda kutip seadanya, agar terlihat tidak berbahaya, dan dua penjaga pun memastikan bahwa Lex memang ada di dalam sehingga mengizinkan tim Eli masuk. Setelah dibersihkan, Eli akhirnya bertemu kembali dengan Lex yang merupakan sahabatnya. Sempat terjadi sedikit keributan, atau lebih tepatnya pelampiasan kemarahan karena Lex pergi begitu saja. Kemudian Lex menjelaskan soal obat yang segera disuntikan ke Sam, dan itu membuat si pemuda tertidur. Sam pun mulai bermimpi tentang malam sebelum insiden terjadi, malam di mana ia begadang untuk menonton film. Tak lama setelah itu, Sam diminta untuk beristirahat di kamar, sementara sang ayah sendiri tertidur di sofa, dan itulah terakhir kali Sam berbincang dengan ayahnya. Mimpi-mimpi yang muncul membuat Sam mulai berbicara karena gelisah dalam tidurnya, dan Lex menjelaskan bahwa mimpi buruk adalah efek samping dari obat itu. Ia berencana membangunkan Sam dalam 10 menit sebelum efek sampingnya menjadi berbahaya, yang berarti obat itu bukanlah solusi utama, melainkan hanya memberi mereka waktu. Eli dan Jake juga akhirnya menerima 1 dosis, dan pada momen ini Jake mulai bermimpi tentang Sarah yang mencoba mengajarinya menari. Namun kebersamaan mereka terganggu oleh si wanita pirang dan adik tiri Jake yang menuntut agar Jake mengakui bahwa kematian Sarah adalah tanggung jawabnya. Tidak cukup sampai di situ, adik Jake bahkan mulai menunjukkan jasad-jasad lain termasuk Lily yang juga menyalahkan atas kematian mereka, dan bahkan Sam pun disinggung di mimpi itu. Di saat yang sama, detak jantung Jake melonjak drastis, begitu juga dengan Sam, dan tubuh mereka mulai gemetar hebat. Lex dan Eli berusaha menstabilkan, namun pemantau jantung hanya menampilkan datar, menandakan bahwa sudah tidak ada harapan. Eli menangis, sementara Alex yang putus asa mengakui bahwa ini semua adalah kesalahannya, sehingga mengarahkan pistol ke diri sendiri Dan ya, semua itu hanya mimpi Eli. Begitu sang dokter terbangun, semuanya baik-baik saja. Setelah itu Lex dan seorang penjaga menemui Dr. Abrams, pemimpin yang ketus dan kritis. Abrams menjelaskan bahwa ia butuh lebih banyak subjek uji coba. Si penjaga mengingatkan bahwa terakhir kali mencari sukarelawan di kota, orang-orang tidak menyukai cara mereka. Namun Abrams tak peduli dan menyuruh mereka menggunakan kekerasan jika memang diperlukan.
Sementara itu, di Dallas, Alonzo membimbing Jeff dan John ke arah generator, sedangkan Colin menuju ke panel listrik melalui radio komunikasi. Setelah semua baterai dicabut, Alice mencoba menekan tombol untuk mematikan seluruh sistem secara permanen, namun yang terjadi adalah alarm berbunyi dan seluruh pintu terkunci, menjebak kelompok itu di dalam. Meredith mencoba menembak dindingnya, tapi ternyata itu adalah kaca anti peluru. Alonzo berhasil keluar sebelum pintu tertutup sepenuhnya dan mulai mencari rokok untuk tetap terjaga lewat rasa sakit. Pada saat yang sama, Alonzo mengakui bahwa ia sengaja menyesatkan kelompok itu karena percaya orang-orang masih membutuhkan suaranya dan siaran tak seharusnya dihentikan seperti keinginan Alice. Colin yang mendengar hal itu mencoba menyelinap dan segera menyerang saat mendapat kesempatan. Tanpa menyadari counter yang dilakukan Alonzo membuat Colin tewas seketika. Come on. Sesaat kemudian, dengan cara baru, John dan Jeff menyalakan kembali generator yang berhasil membuat pintu-pintu terbuka. Alonzo kemudian duduk di depan kamera dan mulai siaran berita, namun Beth langsung melepaskan tembakan sebagai balas dendam atas kematian sang suami dan itu disiarkan langsung ke seluruh negeri. Alonzo, Kini mereka harus memutuskan siapa yang akan tertidur lebih dulu untuk menguji hasilnya. Sebuah kilas balik memperlihatkan Jeff bersama teman-temannya tak lama setelah insiden saat seekor burung hinggap di meja dan bersuara keras kepada mereka. Mengingat kembali hal itu di masa kini, Jeff menawarkan diri sebagai relawan untuk tes tidur pertama. Ia tidur cukup cepat dan beberapa saat kemudian berhenti bernafas, membuat yang lain panik dan segera menyuntik pemuda itu. Namun sangat disayangkan, tindakan tersebut sudah terlambat sehingga Jeff pun berakhir. Come on. Beth merasa marah dan putus asa karena Jeff meninggal sia-sia sama seperti sang suami, Colin. Wanita itu memutuskan bahwa dirinya lah yang selanjutnya akan tidur, namun Meredith segera mengejar untuk menghentikan. Sementara itu, Alice menolak untuk menyerah dan terus menganalisis situasi sampai John menyadari bahwa sinyalnya kini terjebak di satelit dan hanya terus terpantul di sana tanpa arah seperti arwah gentayangan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara adalah menghancurkan seluruh jaringan satelit, dan hal itu hanya bisa dilakukan dari pusat NASA yang berada di Houston. Alice lalu pergi memberitahu para wanita tentang rencana baru tersebut, namun segera terkejut saat melihat John ternyata sejak tadi bersama mereka, yang berarti semua percakapan Alice dan John sebelumnya hanyalah halusinasi. Secara mengejutkan, Meredith menyatakan bahwa ia juga akan menyerah, dan Alice menyetujui lalu menawarkan mengantar mereka ke hotel mewah agar bisa berakhir dengan lebih bergaya. Sementara itu di Austin, Slade sedang menyiapkan senjata dengan marah karena ingin membalas dendam terhadap Abrams atas kematian putranya. Tak lama kemudian, ia menculik seorang wanita penjaga dan menyiksanya demi mendapatkan informasi cara masuk ke fasilitas. Di sisi lain, Lex menyebut bahwa Abrams berencana melakukan pengujian lebih lanjut dan Sam menyatakan kesediaannya untuk membantu. Belakangan, saat mencari Sam, Jake menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi kotak berisi pakaian anak-anak dan remaja, serta bahkan aksesoris milik anggota kelompok Pastor Julio, yang mengingatkannya akan perkataan sang pastor yang pernah mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi sinyal. Di saat yang sama, Eli sedang memeriksa hasil ronsen para subjek dan ia menyadari bahwa sebagian besar, bahkan hampir semuanya, adalah struktur otak anak-anak. Lex justru membenarkan eksperimen tersebut, menjelaskan bahwa hanya anak-anak yang otaknya mampu menerima prosedur tersebut dan semua dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Jake dan Eli segera bertanya di mana Sam dan mereka pun berlari untuk menghentikan injeksi dari Abrams tepat waktu, lalu memberitahu Sam tentang semua anak yang sudah menjadi
si korban. Setelah mendengar itu, Sam berubah pikiran dan mencoba kabur, tapi Abrams menangkapnya dan mengatakan bahwa semua orang akan berakhir juga, jadi eksperimen ini tidak bisa disalahkan atas kematian mereka. Marah, Jake pun mengancam akan menyerang Abrams dengan tabung pemadam api, sehingga Abrams pun melepaskan. Namun saat berbalik, mereka mendapati Lex yang datang bersama dengan penjaga bersenjata. Eli pun merasa dikhianati ketika mengetahui bahwa Lex lah yang telah memaksa Sam untuk ikut serta. Namun belum sempat membahasnya, terdengar kegaduhan, tembakan, dan laporan dari penjaga menginformasikan bahwa seseorang yang berbahaya telah menyusup, sehingga semua staf mulai panik dan berlarian, lalu Slade pun datang melepaskan tembakan. Slade membiarkan kelompok jagoan kita melarikan diri, lalu segera menangkap Abrams yang mencoba membela diri, mengatakan bahwa dirinya secara teknis tidak menghabisi siapapun secara langsung. Slade langsung membentak karena Abrams terus mencoba menyembunyikan kebenaran dengan kata-kata yang rumit. Abrams pun menjelaskan dengan tulisan, "Jangan membiarkan anakmu mati sia-sia dengan membunuh semua rekan-rekanmu sendiri." Abrams kemudian mengulurkan tangan dan berkata bahwa mereka bisa menyelamatkan umat manusia bersama-sama, membuat Slade menurunkan senjata. Ternyata itu hanyalah tipuan licik sang ilmuwan yang segera menyuntik ramuan baru dan langsung membuat Slade tewas. Di luar gedung, Jake, Eli, dan Sam masuk ke dalam mobil. Lex muncul mendekati mereka dan kembali mencoba meyakinkan bahwa semua ini dilakukan demi kelangsungan spesies manusia. Dan lagi pula, anak-anak itu pun pada akhirnya akan meninggal juga. Eli memohon kepada Lex agar ikut bersama mereka, namun Lex menolak dan malah mengeluarkan pistol, menyuruh Eli untuk kembali ke dalam fasilitas. Di saat yang sama, Jake muncul dari belakang dan menodong dengan pistol juga. Dia langsung melucuti senjata Lex sebelum Eli menyatakan bahwa persahabatan mereka telah berakhir. Setelah itu, kelompok jagoan kita pun pergi. Dalam perjalanan, Sam mengaku bahwa ia sempat mencuri beberapa dosis obat yang membantu mereka tetap terjaga untuk sementara waktu sampai bisa bertemu Alice. Sementara itu, Alice kini sedang berada di sebuah hotel dan tengah merekam pesan perpisahan untuk Eli dan kelompoknya sebelum ia dan yang lain bersiap untuk tidur. Keesokan paginya, sangat mengejutkan, Meredith terbangun seperti biasa tanpa terkejut atau merasa heran seperti telah memperkirakan sejak awal. Satu-satunya yang membuat wanita itu terkejut adalah Alice telah menghilang. Meredith kemudian mengirim pesan lewat radio kepada tim yang telah menanti. Ia juga melihat burung yang diikuti Jeff di sana, lalu berbicara seolah sudah saling mengenal, mengatakan bahwa kini saatnya mereka pulang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan tamat. Serial thriller pasca apokaliptik yang unik dan menegangkan, dengan premis sederhana namun mematikan, siapapun yang tertidur akan tewas. Menghadirkan atmosfer yang intens dan cerita penuh ketegangan psikologis, serial ini menggabungkan elemen fiksi ilmiah, misteri, dan drama kemanusiaan. Alice adalah sosok yang sejak awal menunjukkan komitmen kuat terhadap pencarian solusi rasional atas insiden mematikan yang menimpa umat manusia. Ia percaya bahwa penyebab utama dari kematian saat tidur bukanlah sesuatu yang bersifat biologis semata, melainkan berasal dari sinyal yang tersebar secara luas melalui siaran darurat. Setelah menyadari bahwa sinyal tersebut tidak hanya berasal dari stasiun penyiaran, tetapi juga telah terpantul dan menyebar melalui jaringan satelit, Alice memutuskan untuk mencari titik pusat penyebaran dan kemudian bertekad untuk menghentikan seluruh sistem siaran itu. Oleh karena itu, tujuannya berkembang menjadi lebih besar, yaitu menjangkau pusat kendali satelit milik NASA di Houston dengan harapan dapat memutus jaringan sinyal global dan menghentikan kematian massal. Berbeda dengan Alice, Eli awalnya bergerak dari kepedulian sebagai seorang tenaga medis. Sebagai dokter, ia berusaha untuk menjaga orang-orang tetap hidup dan sadar, sembari perlahan-lahan mengumpulkan informasi tentang penyebab kejadian. Selama usahanya, ia terombang-ambing antara upaya bertahan dan keyakinan bahwa masih ada penjelasan ilmiah yang bisa ditemukan. Namun, setelah menemukan bukti bahwa eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Abrams dan Lex melibatkan anak-anak sebagai subjek uji coba tanpa izin dan secara tidak manusiawi, tujuan Eli pun bergeser. Ia tak lagi sekedar ingin bertahan atau mengobati, melainkan juga ingin menghentikan praktik kejam tersebut dan membongkar sistem yang menyokongnya. Dengan begitu, Eli menjelma menjadi perwakilan moral yang menolak pengorbanan atas nama sains jika harus dilakukan dengan menginjak martabat manusia.
Di sisi lain, Abrams dan Lex mewakili kubu ekstrim yang memprioritaskan hasil di atas nilai kemanusiaan. Abrams, sebagai pimpinan proyek, memiliki keyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia adalah melalui eksperimen agresif yang dilakukan tanpa batas etika. Ia tidak peduli jika subjeknya adalah anak-anak atau jika caranya melanggar norma moral, karena menurutnya, dunia berada di ambang kehancuran dan hanya tindakan luar biasa yang dapat membalikkan keadaan. Lex, yang sebelumnya merupakan sahabat Eli, mendukung pendekatan ini dengan alasan bahwa para anak itu pada akhirnya akan mati juga, sehingga menurutnya lebih baik mereka digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Keduanya sama-sama percaya bahwa pengorbanan sebagian kecil manusia, terutama mereka yang dianggap tak punya harapan, dapat dibenarkan demi menyelamatkan yang lain, sekalipun harus dilakukan dengan cara manipulatif dan mematikan. Film ini tidak hanya menggambarkan dunia di ambang kehancuran akibat fenomena tidur mematikan, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang batas antara logika dan kemanusiaan. Melalui konflik antara tokoh-tokohnya, film ini menyoroti bagaimana sens tanpa empati dapat berubah menjadi kekuasaan yang kejam, sementara empati tanpa arah pun bisa menjadi kelemahan. Tidur, yang biasanya menjadi simbol istirahat, diubah menjadi metafora akan kerentanan dan trauma yang belum terselesaikan. Di tengah semua itu, kerjasama dan kepedulian menjadi satu-satunya fondasi untuk bertahan hidup, mengingatkan bahwa dalam situasi paling gelap sekalipun, pilihan untuk tetap manusiawi tetap ada, dan itulah yang membedakan antara sekedar hidup dan benar-benar bertahan. Ada lanjutannya nggak bang? Tentunya ada. Di film kedua, fokus cerita diperluas, jadi tidak hanya soal bertahan dari kantuk, tapi juga mengungkap siapa dalang dibalik insiden global ini dan apa penyebab sebenarnya. Pencarian asal mula sinyal misterius membawa para tokoh ke ranah yang lebih kompleks, mempertemukan mereka dengan organisasi tersembunyi, serta individu dengan kekebalan langka terhadap efek tidur. Seiring waktu, konflik internal pun semakin tajam, antara mereka yang rela mengorbankan sebagian demi keselamatan banyak orang, dan mereka yang tetap teguh pada nilai kemanusiaan. Dengan suasana yang lebih gelap, lebih emosional, dan penuh tekanan moral, film kedua ini menjadi babak yang lebih intens dalam perjuangan melawan tidur yang mematikan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!